Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan online di hari Senin bersama dengan saya Pendeta Ponco. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Sebelum kami menjalani aktivitas kehidupan kami hari ini, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengertinya dan berilah kepada kami kesukaan untuk melakukannya sehingga hidup kami betul-betul berbahagia. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab diambil dari Amsal 22 ayat 17 sampai 29 dan saya hanya akan memperhatikan dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan ayat 17 sampai dengan ayat 21 saja. Demikian, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya kepadamu. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Bapak Ibu Saudara, mendengarkan merupakan salah satu tindakan penting untuk dapat memahami sesuatu. Sebuah pesan dapat dipahami bila didengarkan dengan baik. Menurut penulis Amsal, mendengar itu sama dengan memberi perhatian dan menyimpan dalam hati. Dengan kata lain, mendengar berarti memperhatikan dengan saksama dan tidak membiarkan sesuatu berlalu begitu saja tanpa menyimpannya dalam hati. Nah, pertanyaannya adalah mendengarkan apa? Penulis Amsal menasihatkan agar kita memberi perhatian kepada amsal-amsal orang bijak. Maksudnya, nasihat dan pengetahuan tentang apa yang sungguh-sungguh benar. Sebab hanya dengan mendengarkan dengan baik amsal-amsal orang bijak, maka kita dapat memberikan jawaban yang tepat pada suatu waktu. Bapak Ibu Saudara, kita masih ingat ketika penulis Amsal mengatakan bahwa pengetahuan kita berasal dari Allah, dan pengetahuan itu akan menuntun kita kepada Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Tidak ada pengetahuan yang benar tanpa mengenal Yang Maha Kudus. Apa yang sungguh-sungguh benar selalu bermuara pada kepercayaan akan Tuhan. Jika ada orang yang bertindak melawan Allah, pengetahuan yang diterimanya pasti tidak benar. Orang berhikmat ditandai dengan seberapa besar pengenalannya akan Allah dan kepercayaannya kepada Allah. Nah, untuk menjadi orang berhikmat, seseorang perlu mendengar perkataan Allah. Mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perkataan Allah itu kita tahu telah lengkap di dalam kanon Alkitab. Allah telah menyatakan dirinya dan jalan-jalannya di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita perlu terus-menerus mengembangkan kebiasaan untuk mendengar Allah melalui pembacaan Alkitab secara teratur. Saya bersyukur jikalau Bapak Ibu Saudara selama ini memiliki sebuah kebiasaan rutin yang baik ini untuk mendengar firman Tuhan, membaca secara mandiri maupun dibantu dengan mendengar apa yang disampaikan di dalam renungan online ini. Tetapi dari pengalaman hidup saya secara pribadi maupun juga teman-teman hamba Tuhan lainnya, baiklah kita mulai membiasakan membaca, merenungkannya secara mandiri. Kita belajar, kita menemukan kebenarannya, kita menghayati firman-Nya, lalu kemudian kita mengambil satu tekad untuk kita lakukan. Hanya dengan demikian kita akan mendapatkan hikmat Allah yang akan menuntun kita di jalan yang benar dan kita pada akhirnya bisa memberikan jawab
atas pertanyaan-pertanyaan orang yang mungkin mempertanyakan tentang Tuhan, mempertanyakan tentang iman kita. Sehingga dengan demikian kita boleh menjadi berkat, saksi bagi orang lain tentang Tuhan yang kita sembah dan kita puja. Mari Bapak Ibu, kita selalu setia, tekun di dalam mendengarkan firman Allah, di dalam membaca firman Allah, merenungkannya, dan mempraktekkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyediakan bagi kami firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Hanya dengan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, kami akan menjadi orang-orang yang bijak. Karena hidup kami akan dikendalikan, dituntun, dikontrol oleh Tuhan sendiri. Berkati jemaat-Mu yang selama ini rutin membaca Alkitab firman Tuhan, agar hidup mereka terus menuju kepada hidup yang bahagia, hidup yang memperkenankan hati Tuhan, yang juga menjadi berkat bagi orang lain. Berkatilah kehidupan kami hari ini ya Tuhan, agar kami mampu untuk berjalan dalam tuntunan firman Tuhan yang kami dengarkan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.